Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Baik teman-teman ya, seperti biasa di video kali ini gue akan ngebahas lagi masalah pergalbayan ya. Kali ini adalah salah satu ada nasabah yang gagal bayar di aplikasi Aku Laku ya, dengan nilai total tagihan cukup besar teman-teman ya. Itu senilai 15 juta rupiah ya. Dia gagal bayar selama kurang lebih 280 hari ya, atau ya hampir mau 1 tahun ya, 282 hari teman-teman dia telat bayar. Nah, gimana untuk penjelasannya ya, pokoknya pantengin terus, no skip-skip ya, dan simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi masalah gagal bayar di aplikasi Aku Laku ini, gue mohon dukungannya buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini. Alangkah baiknya buat mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar pinjaman online yang gue berikan. Dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe ya, gue mengucapkan baik-baik terima kasih dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya teman-teman. Nah, dimana di sini ada salah satu nasabah yang gagal bayar di aplikasi Aku Laku teman-teman ya. Dimana dia gagal bayar itu senilai 15.580.000-an ya, yang belum dibayar dengan keterlambatannya selama 282 hari ya. Nah, ini ada buktinya teman-teman ya, nanti gua taruh di samping atau di video ini. Nah, lalu resikonya apa aja bang ya ketika kita gagal bayar di aplikasi Aku Laku ya, karena banyak juga nih pertanyaan mengenai aplikasi Aku Laku itu resikonya apa aja. Di sini gua rangkum ya, ada 3 resiko yang harus kalian hadapi ketika kalian gagal bayar ya, teruntuk buat kalian ya, apalagi ini kan yang gagal bayar itu selama kurang lebih berapa bulan ya. Kalau 280-an aja itu hampir sekitar 8 atau 10 bulan ya dia gagal bayar di aplikasi Aku Laku teman-teman, hampir 9 bulan lah. Nah, kemudian ini adalah resiko yang harus kalian hadapi. Yang pertama itu adalah teror ya, WA ancaman atau intimidasi. Itu sudah pasti teman-teman ya, dimana ketika kalian gagal bayar ya hari pertama aja atau bahkan sebelum jatuh tempo, kalian bakal dihubungi terus-menerus oleh debt collector Aku Laku ya. Ini menurut pengalaman dari nasabah yang gagal bayar di aplikasi Aku Laku, atau menurut pengalaman pribadi gue sendiri ya, karena untuk di Aku Laku ini ya terornya atau WhatsApp dan menghubungi kalian itu ya lumayan gencar teman-teman ya, karena pada dasarnya sebelum jatuh tempo saja dari pihak debt collector Aku Laku itu terus menelpon kalian teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya, ketika kalian sudah dihubungi ya, kemudian diteror terus menerus ya, pada saat kalian belum bisa membayar tagihan di aplikasi Aku Laku, langkah selanjutnya yang diambil oleh debt collector Aku Laku adalah menelpon di luar kontak darurat. Ini bisa saja terjadi teman-teman, karena ada kasus ya, beberapa kasus yang tengah ketika gagal bayar di aplikasi Aku Laku selama kurang lebih 3 bulan ya, dia dihubungi di luar kontak daruratnya teman-teman. Padahal untuk kontak darurat itu tidak dihubungi, yang dihubungi bahkan di luar kontak darurat. Ini bahaya sekali teman-teman. Kenapa gue katakan bahaya? Karena ya kalau menghubunginya, misalkan kalau di tempat kerja kita, bos kita gitu, atau kerabat kita ya kan, jadi kita malu sendiri gitu ya teman-teman. Itu adalah resikonya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang tidak dihubungi di luar kontak darurat, atau bahkan hanya di kontak darurat saja ya. Teman-teman jangan khawatir, teman-teman jangan panik ya. Untuk menghadapi teror di luar kontak darurat ini, kalian harus ya minimal waspada dan menghubungi semua kalau bisa ya kerabat kalian gitu. Nah, resiko selanjutnya ketika menghubungi di luar kontak darurat atau di kontak darurat kalian, pihak debt collector lapangan Aku Laku itu akan melakukan kunjungan ya ke alamat atau ke rumah kalian ya. Itu bakal terjadi teman-teman, karena di Aku Laku sendiri itu untuk DC-nya merata ya, dari Sabang sampai Merauke
Di seluruh wilayah Indonesia itu sudah ada DC lapangan Aku Laku, teman-teman. Ya. Untuk DC lapangan Aku Laku yang merata ini ya, jangankan di kota gitu ya, di pelosok aja DC Aku Laku itu bakalan samper ke rumah kalian. Jadi buat teman-teman yang menanyakan masalah DC lapangan di aplikasi Aku Laku itu ada atau tidak ya, di sini gue katakan jelas ada, teman-teman. Ya, Aku Laku itu memiliki DC lapangannya sendiri karena dia adalah salah satu perusahaan besar juga ya di Indonesia. Kemudian dari saham Aku Laku ini banyak sekali, teman-teman ya. Dia bekerja sama dari Bank Neo juga. Kemudian dia mempunyai anakan pinjaman online ya seperti Uwatas, Uku. Itu naungannya di Aku Laku ya. Satu PT gitu ya. Sahamnya banyak, teman-teman. Jadi Aku Laku ini adalah perusahaan yang besar sehingga memiliki DC lapangan yang aktif, teman-teman. Oke. Jadi sampai sini paham ya bahwa DC lapangan Aku Laku itu memang ada di seluruh wilayah Indonesia. Oke, resiko selanjutnya ketika sudah didatangi DC lapangan biasanya itu berapa hari, Bang? Yang nggak tentu, teman-teman ya, itu tergantung dari masing-masing koordinasi lapangan wilayah debt collector tersebut. Misalkan wilayah dari Bekasi DC-nya banyak nih, lumayan banyak misalkan ya, atau di Jakarta DC-nya lumayan banyak ya. Maka dari itu ya, untuk harinya itu tidak terlalu lama, teman-teman. Ya, teman-teman kalau misalkan di area Jakarta mungkin telat selama 1 bulan, itu paling lama ya. Biasanya untuk seminggu 2 minggu itu sudah disamperin DC lapangan Aku Laku, teman-teman. Karena debt collector lapangan Aku Laku itu ya lumayan aktif ya. Ada juga kasus nih, katanya debt collector lapangan Aku Laku itu sampai 10 kali ke rumah nasabah yang gagal bayar. Ya, ada juga yang 2 kali, ada juga yang 3 kali. Ini gue katakan tergantung dari masing-masing koordinasi wilayah debt collectornya. Ya, tergantung dianya. Kalau dia mau nyamperin kalian 10 kali atau 15 kali itu tergantung dari dianya. Nah, maka dari itu di sini gue akan memberikan wejangan lah ibaratnya seperti itu, teman-teman ya. Buat teman-teman jangan khawatir lagi, jangan panik lagi apabila menghadapi DC lapangan. Dan di sini gue akan memberikan solusi lah ibaratnya seperti itu ya. Solusi kita ketika kita menghadapi DC lapangan, yang pertama, jangan sekali-kali teman-teman takut dan panik. Ya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu ibaratnya salah satu pondasi gitu ya, yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi DC lapangan itu adalah menguatkan mental kita. Kalau mental kita sudah down, sudah takut, ya gimana mau berhadapan debt collector lapangannya gitu ya. Sedangkan kita aja yang ada di mindset atau pola pikir kita takut terhadap DC lapangan. Itu jangan sampai terjadi, teman-teman. Ya, kalau kita takut, DC lapangan itu semena-menanya ya menagih kalian. Jadi yang paling penting kuncinya itu adalah kuatkan mental kalian untuk menghadapi DC lapangan. Masalah ada atau tidaknya pembayaran ya itu nanti dibicarakan lah. Ya, kalau misalkan belum ada dananya ya teman-teman bilang aja, jawab jujur aja. Misalkan Pak, saya belum ada dananya untuk melunasi tagihan di Aku Laku gitu ya. Ya ngomong jawab jujur aja lah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti juga DC juga kan namanya dia juga tugas ya. Dia juga di situ tugas dan laporan ya otomatis ya nggak bakal berbuat anarkis lah. Beda halnya kalau misalkan ada debt collector yang berbuat onar yang kemudian dia melakukan tindakan yang tidak semestinya, teman-teman bisa laporkan saja gitu ya. Laporkan, yang penting adalah ada bukti, kalian videoin apabila ada debt collector lapangan yang onar ya. Itu sudah melanggar aturan otoritas jasa keuangan, kalian bisa laporkan ke pihak berwajib atau laporkan ke OJK. Oke, jadi jelas teman-teman ya. Selanjutnya ya, resiko selanjutnya ketika ada DC lapangan kemudian masuk slik OJK. Ya, kenapa Aku Laku ini masuk slik OJK? Karena yang gue jelaskan tadi bahwa Aku Laku ini adalah salah satu perusahaan yang besar yang bergabung dengan bank-bank besar, teman-teman. Ya otomatis dengan mudahnya ya dari pihak Aku Laku itu ibaratnya mendata nasabah yang gagal bayar ke slik OJK. Ya. Gitu teman-teman. Itu adalah
3 resiko yang harus kalian hadapi ketika kalian gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Nah, kita lanjut ke pembahasan masalah kasus ini ya. Nah, dia gagal bayar senilai 15.500.000, kemudian keterlambatannya selama 282 hari atau 9 bulan kurang lebih 9 bulan lah. Nah, di sini yang gue rangkum ya, katanya dia sudah disamperin debt kolektornya itu selama 3 kali, Bang. Ya. Apakah setelah 3 kali itu dia tidak datang lagi atau masih datang lagi? Nah, banyak pertanyaan seperti itu juga ya. Jadi gini teman-teman, sekali lagi gue katakan bahwa itu tergantung dari debt collector atau perusahaannya sendiri. Jika dari pihak Aku Laku itu gencar menagih, mungkin teman-teman belum ada dananya ya, atau tagihan teman-teman besar gitu, ya otomatis dari pihak debt collector itu terus menagih, ya 10 kali, 15 kali, bahkan hampir setiap hari menagih teman-teman. Tergantung dari pihak debt collector dan perusahaannya sendiri gitu. Tapi jarang sih ya, biasanya karena Aku Laku ini adalah perusahaan besar, dia mentaati aturan-aturan jasa keuangan. Di mana dalam aturan OJK ya, ketika nasabah ini masuknya kol 5 ya, ketika nasabah yang tidak bisa membayar selama 3 bulan lebih, belum ada pembayaran dan tidak bisa membayar, itu hutangnya bukan lunas sih, maksudnya tidak boleh lagi adanya penagihan secara offline atau secara langsung ya, karena pinjaman online ini adalah minjamnya online, ya harus membayarnya dengan online juga gitu. Kecuali kalau kita minjemnya tatap muka atau offline, ya kita bayarnya offline juga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin segini aja ya video kali ini mengenai gagal bayar di aplikasi Aku Laku dengan nilai total tagihan 15.500.000. Ini angka yang cukup besar ya, sangat besar malah ya. Dia gagal bayar di aplikasi Aku Laku dan menghadapi desa lapangan Aku Laku. Oke, mungkin ada manfaatnya ya. Segitu aja video kali ini, sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.